Halo teman-teman angler sejati di seluruh Indonesia. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, tempatnya berbagi ilmu dan cerita seputar dunia memancing. Saya, teman memancing kalian, hadir lagi dengan perakiraan kawan untuk hari yang penuh misteri ini, yaitu hari Jumat, 7 November 2025. Apa yang spesial di hari ini? Nah, bersiaplah, karena hari ini bukan hari biasa teman-teman. Kita akan menghadapi kombinasi cuaca yang menantang, namun menyimpan potensi kejutan besar di bawah air. Jangan lewatkan setiap detailnya, karena saya akan bongkar tuntas strategi jitu untuk menaklukkan spot pancing kalian. Mari kita mulai dengan target spesies kita di hari yang unik ini. 1. Ikan kakap putih, Barramundi. Di mana mencari? Teman-teman, dengan musim hujan yang masih berlangsung dan potensi pasang air laut yang tinggi, mengingat sisa pengaruh supermoon, kakap putih akan sangat aktif di daerah muara sungai, hutan mangrove, dan kanal-kanal yang berhubungan langsung dengan laut. Air yang sedikit keruh akibat hujan justru bisa jadi keuntungan, karena ikan merasa lebih aman untuk berburu. Carilah di sekitar struktur seperti tiang jembatan, akar bakau, atau cerukan-cerukan yang menjadi tempat berlindung ikan kecil. Memancing apa? Untuk kakap putih, saya sarankan menggunakan teknik casting dengan umpan minnow atau soft plastik berwarna cerah yang meniru ikan kecil atau udang. Ukuran sekitar 7 hingga 12 cm akan sangat efektif. Jika memungkinkan, umpan hidup berupa udang atau ikan kecil juga bisa menjadi pilihan jitu. Gunakan joran spinning medium heavy dengan senar 20 hingga 30 pon. 2. Ikan gabus. Di mana mencari? Nah, untuk para pecinta mancing air tawar, gabus adalah primadona di musim hujan seperti sekarang. Mereka akan sangat aktif di rawa-rawa, pinggiran sungai yang banyak vegetasinya, dan genangan air setelah hujan. Fokuskan pencarian kalian di area yang memiliki rumput air, eceng gondok, atau semak-semak yang terendam, karena disitulah mereka bersembunyi menunggu mangsa. Memancing apa? Teknik casting dengan umpan froggy lure, umpan katak tiruan, atau soft frog adalah kunci untuk gabus. Gabus sangat agresif terhadap gerakan umpan di permukaan air. Gunakan joran bait casting medium dengan senar PA 2-3 dan leader fluorokarbon yang kuat untuk menghindari putus saat strike di area berstruktur. 3. Ikan tongkol. Di mana mencari? Meskipun ini musim hujan, migrasi tongkol masih berlangsung dari Oktober hingga April. Dengan pasang surut yang masih kuat setelah supermoon, tongkol mungkin akan berburu di perairan dangkal dekat pantai atau di sekitar rumpon. Cari area yang banyak terlihat riakan air atau kawanan burung yang menyambar ikan kecil, itu pertanda tongkol sedang berpesta. Memancing apa? Untuk tongkol, teknik trolling atau jigging ringan bisa sangat efektif. Gunakan umpan jig metal kecil atau spoon lure berwarna perak atau biru yang menyerupai ikan teri atau selar. Senar PE 1-2 dengan leader fluorokarbon sekitar 30 pon akan cukup untuk menahan tarikannya yang lincah. Sekarang, mari kita bedah kondisi yang akan kita hadapi hari ini, 7 November 2025 teman-teman. Ini penting banget biar kita tahu kenapa ikan berperilaku begitu. Cuaca. Perakiraan cuaca di Jakarta dan sekitarnya menunjukkan suhu udara antara 26 hingga 33 derajat Celcius. Kita akan menghadapi hujan ringan di siang hari, dengan kemungkinan mendung pekat di malam hari. Waspada juga dengan angin yang berhembus sedang dari tenggara hingga barat daya, dengan kecepatan 2 hingga 19 km per jam. Tekanan atmosfer cenderung tidak terlalu stabil akibat kondisi mendung dan hujan, yang bisa membuat ikan sedikit rewel. Ingat, tekanan yang tidak stabil seringkali membuat ikan bersembunyi lebih dalam atau kurang aktif. Kelembapan udara cukup tinggi, sekitar 78%. Suhu air. Suhu permukaan air laut di perairan Indonesia, khususnya Jakarta, berada di kisaran 28 hingga 30 derajat Celcius. Ini adalah suhu yang relatif hangat, bahkan sedikit lebih hangat dari normal, yang sebenarnya baik untuk metabolisme dan aktivitas makan ikan. Namun, perlu diingat, curah hujan yang tinggi bisa menyebabkan lapisan air permukaan sedikit mendingin atau menjadi lebih keruh, mempengaruhi visibilitas ikan dan mangsanya. Fase bulan. Nah, ini dia yang menarik.
Hari ini 7 November 2025, kita berada 2 hari setelah fenomena bulan purnama atau yang kita kenal sebagai supermoon pada tanggal 5 November. Bulan purnama sering dikaitkan dengan pasang surut air laut yang paling ekstrim. Meskipun puncaknya sudah lewat, pengaruh pasang tinggi ini masih terasa kuat. Bahkan ada peringatan banjir rob di pesisir Jakarta hingga tanggal 11 November. Menurut banyak pemancing, fase setelah purnama terkadang membuat ikan sedikit malas karena kondisi air yang terus bergolak dan terang di malam hari. Namun pasang surut yang ekstrim juga bisa memicu pergerakan ikan predator untuk mencari makan. Aktivitas ikan umum. Secara keseluruhan, aktivitas ikan di Indonesia pada bulan November ini bisa dibilang menantang. Di satu sisi, pasang surut yang kuat setelah purnama bisa memicu aktivitas predator, terutama di perairan laut. Di sisi lain, puncak musim hujan dengan angin monsun yang aktif bisa membuat kondisi laut sedikit bergelombang dan keruh, terutama di daerah muara dan pesisir. Untuk ikan air tawar seperti gabus, kondisi hujan justru bisa membuat mereka lebih aktif berburu di permukaan. Jadi, kawan, saya akan beri penilaian bahwa kawan hari ini adalah Hong Caprisni atau cukup menantang dengan potensi hasil yang baik. Alasannya, kombinasi antara pasang surut ekstrim setelah supermoon yang memicu pergerakan ikan, tapi diimbangi dengan potensi hujan ringan hingga sedang, suhu air yang hangat, dan kondisi angin yang bisa berubah-ubah. Kuncinya ada di adaptasi dan pemilihan spot. Baiklah, teman-teman semua, itulah dia perakiraan kawan untuk hari Jumat 7 November 2025. Ingat, alam selalu punya kejutan, dan kitalah yang harus siap menghadapinya dengan ilmu dan semangat. Jangan pernah menyerah, karena strike terbaik selalu datang di saat yang tak terduga. Saya doakan kalian semua nih Hechwosta, nih Ceshui. Tidak ada ekor, tidak ada sisik, semoga sukses besar. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe ya, biar channel kita makin berkembang dan saya makin semangat berbagi ilmu. Dan yang paling penting, saya ingin dengar cerita kalian. Apa rencana mancing kalian di hari ini? Atau mungkin kalian punya tips jitu untuk mancing di musim hujan dan pasang tinggi? Bagikan di kolom komentar di bawah ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu hobi.